Nah, stop sini. Oh, stop sini juga boleh. Oke. Silakan maju sedikit. Terus maju. Terus Pak. Di depan apa? Terus. Karena kita agak panjang, mungkin nanti bisa menyesuaikan diri. Yang paling penting kendaraan di sana supaya tetap bisa lewat ya. Kita minta kepada LAJR untuk mengatur supaya kendaraan tetap bisa berjalan, tetapi kita bisa menyampaikan pendapat kita. Setuju? Kita tertib. Kita tidak boleh melakukan tindakan anarkis. Untuk selanjutnya kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan naik ke atas panggung. Anta mana Anta? Karena aksi kita ini bukan aksi anarkis. Enggak. Ya, agar jaga jarak. Pastikan kepada kawan-kawan semua mengenal satu sama lain antara saudara kita, dan jangan sampai ada penyusup. Apabila ada yang berbuat masalah, bertindak anarkis, bapak-bapak kita polisi ada di sini semua bersama kita, maka akan siap mengamankan siapa yang bertindak anarkis. Setuju? Seperti? Kawan-kawan yang ada di sebelah kiri saya jangan mijak rumput, karena itu rumput ditanam. Itu tolong masuk ke dalam Mas Pak. Sebelah kanan itu rumput ditanam, nanti rusak. Itu punya kita nih, nanti rusak. Oke, start. Oke. Tolong kawan yang di depan mobil kasih jalan agar mobil bisa merapat ke tempat dulu sedikit. Stop. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Bupati Tepung, Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Bapak Sahlan yang kami hormati, sudah rawuh di tempat kita, hadir di tempat kita. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Kami dari Serikat Petani Indonesia Wilayah Jambi, khususnya yang ada di Kabupaten Tepung, ini hanya Tepung saja, mungkin hanya 1-2 yang dari luar Tepung, teman saya di luar, karena saya tinggal di Muara Jambi. Karena tidak bisa hadir semua, hujan di jalan, maka inilah kami datang ke sini dalam rangka 2 hal. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun Tani Nasional yang ke-60, sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963, di mana hari 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional, karena pada saat itu ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undangnya kaum tani, undang-undangnya yang dibuat selama 12 tahun dalam rangka memperbaiki atau mengganti undang-undang zaman Belanda, di mana zaman Belanda undang-undangnya tentu merugikan kaum tani sekalian. Karena itu Undang-Undang Pokok Agraria yang dibangun berdasarkan semangat melawan penjajahan Belanda itu tetap sangat bagus untuk kita jalankan di negara Indonesia. Namun dalam prakteknya pemerintah Indonesia masih belum melaksanakan undang-undang tersebut sesuai dengan konteks yang dimaksudnya. Tanah sebagai sumber kehidupan petani, rakyat Indonesia sebagai sumber kedaulatan pangan untuk merdeka masih dikuasai oleh korporasi.
masih banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar. Salah satunya dikuasai oleh PT Lestari Asri Jaya yang merupakan patungan atau anak dari perusahaan Michelin di Prancis dengan Barito Pacific. Ribuan hektar, sekitar lebih kurang 60.000 hektar yang ada di sekitar Tebo itu sudah dikuasai oleh mereka. Padahal tanah-tanah tersebut merupakan garapan kehidupan masyarakat jauh sebelum PT Michelin dan PT Lestari Asri Jaya menguasai di sana. Puluhan orang sekarang sedang dipenjara. Salah satunya adalah Junawal, Ketua Serikat Pekerja Indonesia, yang mereka dipenjara gara-gara memperjuangkan tanah haknya. Oleh karena itu pada saat ini sedang berlangsung persidangan di pengadilan negeri. Fakta persidangan bahwa tidak ada satupun orang yang melihat Junawal sedang melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu kami meminta kepada pengadilan negeri Tebo untuk memutus Junawal bebas karena dia tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan dan sebaliknya kami menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya kepada Bupati Tebo, untuk memberikan rekomendasi pencabutan terhadap adanya PT Lestari Asri Jaya karena telah menyengsarakan masyarakat Tebo pada umumnya. Mayoritas tanah yang dikuasai oleh masyarakat petani di Tebo sekarang ada di dalam konsesi PT LAJ yang nyata-nyata dia baru lahir 2010, sementara masyarakat di sana sudah turun-temurun menggarap, panen sawitnya sudah banyak, pohon karetnya sudah besar, dan mereka diusir satu persatu. Kami minta pemerintah Tebo untuk melihat dengan mata yang besar, yang benar, dengan mata batin, bahwa masyarakat Tebo lebih berhak daripada pemerintah Prancis, Michelin Prancis, untuk karena itu yang kedua, agar Pak Polisi tidak serta-merta melayani pengaduan yang dilakukan oleh PT LAJ, karena antara petani dengan LAJ di bawah tangan kementerian itu sudah melaksanakan perjanjian perdamaian, sudah melaksanakan proses perundingan sebagaimana peraturan Presiden nomor 88 2017. Apabila dua belah pihak sudah mengalami verifikasi, inventarisasi, proses penyelesaian konflik, maka tidak boleh ada lagi proses kriminalisasi di sana. Berarti tidak boleh melaporkan kepada polisi, dan sebaliknya Pak Polisi tidak boleh menanggapi itu secara sepihak. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan ada ribuan orang yang akan masuk penjara. Tidak cukup di sana penjara di sana. Bila daripada memenjarakan satu persatu, tangkap semua orang yang ada di sini. Supaya jelas, satu persatu dihabiskan. Karena itu kami minta, satu, hentikan proses kriminalisasi terhadap perjuangan petani. Ada Pak Dosi yang sekarang dipanggil oleh pihak kepolisian, hentikan proses tersebut. Ada banyak orang yang sedang dalam diproses. Oleh karena itu, polisi harus melihat dengan mata yang jelas. Kalau tidak, kantor polisi akan kita gebom. Petani, masyarakat sudah menjalankan aturan Presiden nomor 88 tahun 2017 untuk soal penyelesaian konflik. Bahwa apabila saya sendiri adalah pelaku, saya nggak bisa buka Presiden, saya ini orangnya panggil. Dan saya sudah berunding dengan Presiden Kementerian, saya sudah berunding dengan Direktur Pendidikan. Masih juga polisi yang jawab petani. Oleh karena itu, petani punya batas kesabaran. Kalau ternyata batas kesabaran terus ditawar terus, maka petani tidak akan ditinggal diam. Daripada mati kelaparan, lebih baik mati mempertahankan. Kami tidak muluk-muluk minta kepada pemerintah Tebo. Yang pertama kepada pemerintah kabupaten.
tahu kewenangan kabupaten merekomendasi, maka tolong rekomendasikan oleh bupati atas nama rakyat Tebo untuk mencabut izin LAJ di sana. Yang kedua, kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, jangan melayani aduan PT LAJ. Kalau dilayani, maka rakyat akan menunggu di sana. Saat ini ada 3 orang yang sedang diperiksa, maka kita akan tunggu sampai kawan kita itu pulang. Kalau tidak pulang hari ini, maka kita semua akan datang ke Polres. Menginap sampai dia pulang. Setuju? Kita nginap. Ketimbang kita ditangkap, Pak, enak kita datang ke sana nginap. Setuju? Aku pikir seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada kawan-kawan lain yang akan menyampaikan, silakan. Bang Parodi selaku orang yang dipanggil polisi. Apa mau kepengen masuk penjara, silakan Pak. Kami tidak inginkan itu. Wakil Bupati Tebo. Pak, di kesempatan hari tani ini kami mau terima kasih Bapak Wakil Bupati Tebo yang sudah berkenan hadir pada saat ini di hari tani yang mulia ini bagi kami petani. Saya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi mau menceritakan apa yang kami alami di dalam kami petani ini yang dikriminalisasi di dalam berjuang untuk bertahan hidup, Pak. Bapak Wakil Bupati, ketika kami petani mau bertahan hidup, perusahaan LAJ yang menginginkan lahan-lahan dari masyarakat itu untuk digusur tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. Saya terpanggil untuk disidik karena dianggap menghalang-halangi alat daripada PT LAJ untuk mendosir lahan-lahan petani. Saya mau ceritakan kepada Bapak Wakil Bupati, saya hadir di lapangan itu, Pak, karena ada anggota kita petani itu yang ketakutan mendengarkan suara alat berat. Ketika dia pulang bekerja, lahannya sudah digusur oleh alat berat oleh PT LAJ. Maka dia datang ke rumah menjemput saya. Saya sebagai ketua basis SPI di Sungai Salak, saya hadir di sana, Pak, untuk membela kawan-kawan petani. Ketika kita hadir di sana, kita meminta kepada perusahaan PT LAJ untuk menyampaikan kepada pimpinannya untuk ada penyelesaian terhadap tanaman yang sudah dirusak oleh alat berat PT LAJ. Kita hadir di sana itu, Pak, pada hari Kamis tanggal 2. Tetapi mereka menjawab, kami akan sampaikan kepada pimpinan. Besoknya kita hadir di sana. Kita mempertanyakan kepada pimpinan LAJ dan termasuk kepada kuasa hukum PT LAJ, Hermansyah, ya, yang dengan arogannya memaksakan alat pada saat itu untuk tetap bekerja tanpa mempertimbangkan keamanan. Itu kita hadir di sana meminta penyelesaian terhadap anggota kita yang bernama Supranowo yang telah digusur oleh mereka. Tetapi sampai sekarang ini, Pak, sampai sekarang satu kata untuk menyelesaikan pun tidak ada. Tak terhadap perusahaan PT LAJ ini dengan sedemikiannya membanggakan misalnya yang perusahaan raksasa itu mau dibawakan kepada kami petani yang kecil ini. Malah sekarang saya dikriminalisasi, saya dipanggil, dilaporkan oleh PT LAJ, saya disidik, diproses. Katanya saya menghalang-halangi alat LAJ untuk bekerja di sana. Sementara yang kami perjuangkan, lahan petani yang tergusur itu belum ada tanggapan. Sekarang saya yang dikatakan yang menghalang-halangi. Kami laporkan ini, Pak. Inilah yang kami alami petani-petani yang ada di dalam. Bukan hanya sekali ini,
Saya sudah berulang-ulang dapat panggilan dari Polres atas laporan PT LAG ini. Dianggap saya menghalang-halangi. Padahal kami di sana itu bertahan untuk hidup. Kalau kami ini tidak kompak, Pak, kami habis di Gunung LAG ini. Sampai saat ini kami merasakan tidak ada yang membela kami, Pak. Waktu Pak Hamdi menjadi wakil bupati di sini, pernah juga kami sampaikan keluhan kami ini. Ultimatum yang diberikan kepada kami petani di sana harus mengosongkan lokasi. Kalau tidak akan terjadi proses hukum. Kami hadir. Inilah kami petani-petani, Pak. Petani-petani yang miskin. Hadir bersama dengan istri dan anak-anak di sana. Di sana hidup kami. Kami mau digusur. Kami manusia, Pak. Bukan binatang yang semena-mena kami mau dihalau. Kami bukan gajah yang mau dihalau. Manusia, kesatuan yang paling mulia, yang berhak untuk hidup di mana saja dia mau. Belum lagi provokasi dari perusahaan supaya terjadinya ada yang namanya pendatang harap. Kami alami di sana tekanan-tekanan, Pak. Kami alami. Hingga saat ini masih kami alami tekanan-tekanan. Hari ini anggota saya masih sedang disidik di Polres sana. 3 orang mendapatkan surat panggilan karena dianggap menghalang-halangi. Padahal fakta di lapangan kami di sana bertahan hidup, mempertahankan hidup kami di sana. Kami siap. Kita siap. Siap mempertahankan hidup. Apapun resikonya kita siap. Itu yang kami alami, Pak. Itu yang kami alami hingga saat ini. Kami memohon kepada Bapak pemerintah, kami berhak untuk hidup di NKRI ini, Pak. Kami sudah ada di Tebo ini menjadi warga Tebo. Kami sudah ada di sana hidup, dan kami saat ini sedang menikmati apa yang sudah kami kerjakan, yang sudah kami buat, kami kerjakan dengan bersusah-susah. Kami tidak mau lagi perusahaan LAG ini menjadi penghancur hidup kami. Silakan mereka kerjakan apa yang sudah mereka kerjakan, tapi silakan juga kami apa yang sudah kami kerjakan oleh petani, kami kerjakan dengan baik. Kami tidak mau lagi diganggu. Kami tidak mau lagi dikriminalisasi. Perlu saya sampaikan secara pribadi, saya sampaikan, begitu istri saya mendengarkan saya akan dipenjara oleh karena berjuang untuk tanah, sampai saat ini dia mengalami sakit, stres. Karena apa? Dia berpikir maka menjadi tonggak pencari nafkah di keluarga itu akan hilang, sehingga dia stres sampai sekarang masih tetap dalam keadaan sakit berpikir untuk itu. Oleh sebab itu, Pak, pada kesempatan ini kami sampaikan ini kepada Bapak Wakil Bupati, pertimbangkan kehidupan kami di sana, Pak. Kami tidak menantang, kami adalah petani-petani yang arif, yang sederhana, yang rendah hati. Yang kami pertahankan di sana hanyalah kehidupan kami, Pak. Kami tidak mengganggu, tapi kami yang selalu ditanggung. Pertimbangan ini, Pak, tolong perhatikan apa yang menjadi permohonan kami pada saat siang hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Tebo mengucapkan selamat Hari Tani buat saudara-saudaraku. Semoga ke depan petani Tebo lebih jaya, lebih makmur, dan dapat hidup di daerah Kabupaten Tebo secara layak. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Saya secara pribadi hari Sabtu atau hari Minggu salah satu juga petani. Dalam satu minggu, kalau tidak hari Sabtu, hari Minggunya saya juga ke kebun. Saya juga bawa golok, saya juga bawa parang, ikut nebas di kebun,
dan juga ikut panen. Jadi saya juga petani. Saya mendengar keluhan Bapak Ibu sekalian, saya simak jerit teman-teman semua, dan bahkan saya dari tadi setengah 9 sudah siap di sini. Saya juga sudah menunggu. Karena keterbatasan saya terpaksa menunggu di kantor dan sampai sekarang belum selesai ketemu dengan perwakilan dari petani di gedung DPR. Beberapa poin telah kami sepakati dan saya mewakili pemerintah Kabupaten Tebo sudah mendengar dan setuju menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh petani. Hidup pemerintah. Yang disampaikan di forum tadi, petani meminta izin dari PT ABT supaya dicabut. Yang kedua, izin dari LAJ dan Wahana Mukti Wisesa. Saya nggak hafal nama perusahaan. Sesuai dengan kewenangan Pemkab Tebo, mungkin Pak Ketua sudah paham betul. Sepanjang yang boleh dan dapat dilakukan pihak Pemkab, kami tadi sudah menyetujui. Tadi kami sepakati pihak petani menyampaikan pengaduan kepada Pemkab bahwa PT ABT dan PT LAJ serta Wahana Mukti Wisesa perizinnya ditinjau, dan itu sudah kami terima. Tinggal menunggu administrasi, surat resmi dari teman-teman petani tadi juga udah dikonsep, tinggal tanda tangan. Karena teman-teman di sini saya juga harus bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman. Sementara masih saya tinggal, insya Allah selesai di sini, itu saya tanda tangan. Dan kewenangan Pemkab akan menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar supaya izin ketiga perusahaan itu dievaluasi. Karena kewenangan kami nggak boleh merekomendasi, kami meminta supaya dievaluasi. Jadi bahasanya evaluasi. Kalau mencabut itu nanti tim dari mereka melakukan evaluasi itu berdasarkan rekomendasi itu, itulah yang dilakukan oleh Kemenhub dan LH. Itu penjelasan dari kami tentang kedatangan teman-teman petani hari ini. Insya Allah hari Senin berhubung besok Jumat, surat yang dibuat oleh Pemkab Tebo besok dibuat, dinomorkan, diagendakan dan akan dikirim. Setidak-tidaknya Senin itu sudah dikirim ke Jakarta. Itu yang bisa dilakukan oleh Pemkab. Mohon doa, mohon dukungan dari teman-teman petani. Pihak kementerian memperhatikan surat yang dikirim oleh Pemkab Tebo. Amin. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Terkait persoalan hukum saudara kita Junawa, kami tidak bisa melakukan intervensi. Itu adalah menjadi ranah hukum. Ini ditangani oleh pihak, sekarang sudah sampai pengadilan. Mari kita kawal, mari kita doakan, mari kita berikan dukungan moral kepada saudara kita agar supaya beliau tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Tebo mengucapkan selamat Hari Tani. Semoga petani kita ke depan lebih baik, lebih maju lagi dan lebih berdikari lagi. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semudah membalik telapak tangan. Betul. Dan perjuangan kita masih panjang. Karena belum tentu yang disampaikan oleh Pemkab Tebo itu akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pusat. Oleh karena itu tugas kita adalah berkonsolidasi, menyatukan kekuatan, menyamakan pandangan dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Tebo untuk menyelesaikan kewenangannya sampai ke tingkat pusat. Karena itu kita akan bentuk tim pimpinan cabang di sini akan memastikan agar dalam beliau tadi janji hari Senin ya akan menandatangani surat tersebut, dan kita akan minta tim kita untuk memantau di kantor kabupaten ini, minimal mendapat kopinya seperti itu. Setelah itu kita dapatkan, kita akan kawal sendiri langsung ke kementerian. Kita tidak bisa serahkan pada orang lain. Kita bawa rekomendasi tersebut, evaluasi tersebut untuk kita bawa langsung kepada Ibu Menteri. Yang kedua, terus berkonsolidasi, satukan seluruh kekuatan. Kalau kita ingin menang, hanya kekuatan yang terorganisir lah yang bisa mengalah, yang bisa kita menangkan. Percayalah, meskipun bapak-bapak merasa benar, tapi kalau tercerai-berai, bapak akan gampang dihancurkan. Karena itu dari ujung sampai ke ujung bersatu. Urusan kita adalah ke kementerian, bukan di kantor bupati ini, bukan. Tetapi kita minta kepada pemerintah kabupaten untuk serius menangani tersebut, dan kita akan tagih. Hari Senin kita akan datang ke sini utusannya untuk memastikan tersebut. Dan jika tidak kita dapatkan hal tersebut, kita akan rame-rame lagi datang ke sini. Yang kedua, kalau pemerintah kabupaten juga sudah proaktif untuk menindaklanjuti apa yang menjadi persoalannya antara kita dengan PT LAJ, maka kami minta kepada kepolisian juga proaktif untuk tidak mancing-mancing. Karena kita tidak mau dipancing, Pak. Pantang melepaskan pancingan. Musuh tidak pernah kita cari, tapi kalau datang berapapun kita akan selesaikan. Kita tidak akan masuk ke kandang orang masuk ke kandang kita, selesai di situ. Tentu selesai secara hukum. Ini negara hukum. Makanya kita ikuti perundingan, kita ikuti persidangan, kita hargai mereka yang sedang mengalami proses hukum. Kita kawal saudara kita yang sedang dipanggil oleh Polres Tebo. Jangan diganggu, tapi kita tongkrongi sampai dia pulang lagi. Mereka kita antar dan mereka harus bawa kita pulang lagi. Tidak akan pulang kalau mereka tidak pulang. Setuju? Oke, aku pikir kita tegak di sini udah cukup lah ya. Saya kira kita lebih baik berangkat ke mana? Polres untuk menjemput saudara kita ya. Oke. Mohon kepada pihak keamanan, karena kita akan berangkat ke Polres, mohon dikawal lah supaya kami aman, supaya tidak ada lagi yang jatuh-jatuh di jalan atau segala macam. Kita akan nongkrong di depan Polres sampai saudara kita selesai. Kalau ternyata hari ini belum selesai, kita sabar sampai besok pagi. Besok pagi belum selesai, ya besok pagi. Gak apa-apa. Persiapkan kawan-kawan, kalau siapa tahu kita nginap. Siapkanlah koran apa-apa kira-kira ya. Masak nanti di Polres. Tolong kepada pihak Polres siapkan tempat kencing. Kalau nggak ada tempat kencing, nanti kencing di depan-depan tuh. Sudah lama tidak kencing ya? Nah, tuh. Tolong maka minta kepada pihak Polres untuk menyiapkan WC di depan supaya kami bisa kencing di situ. Kalau nggak rame-rame nanti kencing di depan. Saja? Ada yang mau menutup sekali lagi? Cukup? Kendaraan tetap dibawa ke sana. Mohon izin kepada Bapak Kepolisian untuk membantu kami supaya kami bisa sampai ke Polres.
Oke, setuju? Kalau sampai sana ternyata kawan kita sudah pulang, ya kita balik. Setuju? Pulang sampai sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti arahan Bagi kaum tani. Jadi kalau memperingati hari tani, besok-besok kita akan pawai seperti 17-an. Setuju? Tapi karena ini pandemi, kita menghargai, kita juga takut kalau cepat mati kan. Kan dunia ke depan kan indah ya. Kecuali bagi yang punya persoalan. Sehingga kebiasaan kita melakukan aksi hari tani, memperingati hari tani dalam suasana yang senang-senang, hingar-bingar, suasana ceria supaya hati kita menjadi lebih tenang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi harapan kita, Pak Wakil Bupati mewakili pemerintah Kabupaten Tebo telah menyetujui, menyepakati bahwa sesuai dengan kewenangannya pemerintah Tebo akan melakukan usulan untuk revisi terhadap evaluasi terhadap keberadaan PT LAJ sesuai kewenangannya disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Jakarta. Beliau menyampaikan hari Senin besok. Karena itu kita tugaskan nanti beberapa orang untuk memantau hari Senin besok atau Selasa selambat-lambatnya datang ke Pemkab Tebo untuk memastikan hal tersebut itu ada, supaya surat keputusan atau surat yang disampaikan oleh pemerintah Tebo itu bisa minta kopinya untuk kita antar juga ke kementerian, selain kita menunggu juga yang diantar oleh pihak kabupaten. Kita akan tugaskan beberapa orang kawan kita untuk membawa langsung ke kementerian di mana mereka akan menyampaikannya. Itu ya. Yang kedua, terhadap kasus persidangan saudara kita, ketua kita Junawal tadi telah memasuki sidang yang ke-11 dan menurut kuasa hukumnya itu ya suasananya baik dan sudah berjalan dengan sesuai harapan, sesuai aturan, dan akan dilakukan persidangan pada minggu berikutnya, nanti akan dikabarkan. Kemudian ada juga saudara Eko, itu ada kawan, bukan anggota SPI tapi kawan, dan tetap kita bantu sekuat tenaga kita, sebisa kita, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, tadi ada 3 kawan kita yang diundang oleh pihak kepolisian dan telah memenuhi kewajibannya menghadiri undangannya, dan 3 orang tersebut hari ini sore ini sudah bersama kita karena kita tadi rencana akan menunggu beliau di depan Polres, tetapi karena pihak kepolisian ya menyampaikan bahwa silakan tunggu saja di halaman kantor bupati supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan, maka kita patuh, dan sekarang 3 orang itu sudah bersama kita. Mana orangnya? Pasti ya. Yang 3 sudah pasti ya. Selamat datang kembali. Oke. Kita bersama-sama sudah memastikan bahwa saudara kita sudah ada bersama kita. Dan sesuai dengan janji kita, setelah kawan-kawan kita sudah bersama kita, maka kita akan pamit kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, dan nanti saya serahkan kepada kemudian yang selanjutnya saya berinformasikan bahwa kalau kita diundang oleh pihak lain, memang siapa yang tidak takut ya dipanggil mertua saja takut kita. Ya kan, betul kan? Apalagi dipanggil yang lain seperti itu. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kita bersama, apabila di antara kita salah satu dari saudara kita
dipanggil oleh yang lain, kita sepakat bersama-sama mengawal ya. Ya. Setuju ya? Setuju. Tetapi dengan tertib, dengan baik, tidak boleh memaksakan diri. Gitu ya? Ya. Mengawal sesuai dengan ketentuan hukum. Diantar rame-rame, kemudian ditunggui, kemudian diajak pulang rame-rame, kemudian diantar ke rumahnya lagi. Seperti itu ya? Ya. Sepakat kita ya? Jadi untuk yang lain kita lakukan seperti itu. Karena jangankan dipanggil yang lain, dipanggil mertua saja saya takut ini. Takut dipecat jadi menantu kan repot. Kan seperti itu. Ya. Oke, aku pikir seperti itu ya. Terima kasih. Tertib. Jangan pernah ada cacat. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita sudah memastikan selama 22 tahun berdirinya Serikat Petai Indonesia, satu kali pun kita belum pernah cacat. Oleh karena itu kita tidak boleh cacat ya. Ya. Sampah itu adalah kita tadi yang membuang itu, ya kan? Ya. Saya minta tolong sebelum pulang bersihkan. Ya, setuju. Buang dalam satu tempat. Mari. Oke ya. Mari kita bersihkan. Setelah itu silakan pulang ke Ibu-ibu. halamannya masing-masing. Begitu ya. Kepada pemerintah Tebo, Pak Polisi dan aparat keamanan yang lain, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan kita perpanjang, akan kita saling tolong-menolong di kemudian hari seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan saya dari Pemda, ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari OPD mana yang bersangkutan. Kemudian para kabak, kasat, kemudian para kapolsek, jajaran Polres Tebo. Dan kita bersama sama dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hari ini ada 2 aksi unjuk rasa, ya. Mulai dari pagi, ya, dari pagi kita di sini sampai sekarang sudah jam 18.00. Ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat atau jaringan Petani Bersatu, rekan-rekan terutama dari Polres sudah tahu apa tuntutan yang bersangkutan, ya, sehingga ada kesepakatan perwakilan dari petani untuk ketemu dengan pihak Pemda dan DPRD Kabupaten Tebo. Dari kesepakatan tersebut sudah dituangkan dalam bentuk tertulis, tinggal nanti kita mengawasi ya apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Kemudian jam 15.00 tadi juga datang rekan-rekan kita dari Serikat Petani Indonesia wilayah Kabupaten Tebo, ya. Apa yang menjadi tuntutan beliau kita juga sudah tahu semua, termasuk salah satunya proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Tebo. Kita sudah sampaikan. Kemudian kami sudah juga sampaikan kepada yang bersangkutan, proses hukum yang dilakukan di Polri, di Polres, itu dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak cocok, kita juga ada aturan hukum untuk menguji apa-apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, tadi saya menghadap sama Pak Kapolres, mestinya Pak Kapolres yang akan mengambil pada apel konsolidasi ini. Saya diperintahkan Pak Kapolres menyampaikan, mengucapkan terima kasih banyak ya kepada rekan-rekan dari Pemda, dari Pol PP, termasuk juga rekan-rekan dari Polres dan dari Polsek yang telah ikut secara bersama-sama dengan kita di dalam mengamankan 2 aksi unjuk rasa pada hari ini, panjang hari ini. Ya, itu menyampaikan dari Pak Kapolres. Silakan nanti rekan-rekan kembali ke kediaman atau ke rumah masing-masing, jaga keselamatan, apalagi dari Polsek paling jauh ada 7 foto di situ. Ya, silakan Anda kembali jaga keselamatan masing-masing. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada apel konsolidasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Siap, Brak, untuk mewakili, untuk mengakhiri tugas kita sepanjang hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
selesai. Setelah saya istirahatkan, silakan menyesuaikan. Istirahat di tempat. Gerak. Kamtibmas hari ini Pak Babindu Said pengamanan unjuk rasa dari masyarakat Desa Pemayongan dan masa SPI. Semua berjalan aman dan kondusif. Dan hari ini kita sudah selesai pengamanan. Selamat bubar. Banyak. Mari sama-sama jalan Kamtibmas.